Maka Bapak Ibu, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada 5 amalan yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Bapak Ibu, sedangkan seorang anak supaya dia disayang oleh orang tuanya, tentu dia punya trik tersendiri. Ya, seorang anak nih, dia ingin dapat keridhaan orang tuanya, dia punya jalan. Mungkin dia memberikan prestasi sekolahnya yang bagus kepada orang tuanya. Ada mungkin anak ini biasa-biasa saja, tapi subhanallah dia ini tidak berat tangan untuk bantu orang tuanya di rumah. Ya, ada anak mengalih misalnya, Pak Ibu pulang mengalih, tanya dia anak, "Lai baju bali terima?" Manangan tu lah, lah senang dia kan? Senang Pak Ibu. Apa boleh tiba di rumah awak disuguhkan lo jual air segala, minum lama panik pelang pasak. Masya Allah, kalau ada anak model itu kan lah taubik jari awak Pak Ibu. Nah, seperti itu pula lah seorang hamba ketika ia ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan redha kepadanya? Dia akan cari jalannya. Nah, itu tadi bermacam-macam amalan yang dia lakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, setidaknya yang 5 ini ya, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika seorang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kata beliau, bacalah Al-Quran, ya, tuqra'ul Quran, ya, kemudian watadabbur, mentadabburinya, kemudian ya, watafahum, ya, baca Al-Quran, tadabburi, pahami. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini ada ustaz kami lain baca Al-Quran tak? Lain, sekedar membaca, tapi pernah tak kita merasukan kepada diri awak? Misalnya Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang beriman. Pernah tak awak mengatakan ke diri awak, berarti keseruan untuk Allah? Apa keseruannya? Ya, ketika kita mendapatkan itu, setidaknya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, saya pernah sampaikan di musola ini kalau tidak salah, ya, Allah menyampaikan seruan ya ayyuhalladzina amanu itu saja Bapak Ibu 89 kali di dalam Al-Quran. Ya, yang paling banyak tu dalam surah At-Taubah 16 kali, dalam surah Al-Maidah 16 kali, dalam surah Al-Baqarah 12 kali. Subhanallah. Itu yang paling umum. Ya, sisanya ada di surah-surah lain. Nah, bahkan Bapak Ibu, setiap seruan ya ayyuhalladzina amanu itu, ketika kita mentadabburinya, berarti ini untuk saya. Ada juga seruan ya ayuhan nas, berarti untuk segenap manusia. Artinya nama labelnya lainnya manusia, berarti masuk dalam seruan itu. Berarti kalau manusia, tentu kita segera simak apa ini seruan. Ya ayuhalladzina amanu, ini dikhususkan kepada mereka yang telah beriman. Ya, misalnya Bapak Ibu, ya ayuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kita akan merasakan kepada diri kita, ya Allah, berarti ini seruan kepada saya. Nah, kemudian difahami. Dengan fahamnya kita, baru kita mengamalkan. Nah, punya pertanyaan kepada Ibu ataupun anak-anak kita yang ikut menyimak saat ini. Biasanya untuk membaca surah Al-Baqarah, bara waktu Pak Ibu perlu membaca. Bara bisa Al-Baqarah itu kan 2 juz balabis, ada masuk juz 3 sang ini. Kira-kira bara lama bisa ditamatkan Pak Ibu? Sejam. Sejam? Sejam bisa Al-Baqarah?
Oh hebat tu nak secepat kilat lah majunya kau. Ya. Ya. Bapak Ibu, ada orang yang mungkin bisa menamatkannya dalam waktu 3 malam misalnya. Tapi pernahkah Bapak Ibu ketahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi, orang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, menamatkan Al-Baqarah itu membacanya berapa lama Bapak Ibu? 2 tahun. Lama mana? Ya, lama mana? Ternyata Bapak Ibu, Umar ketika membaca surah Al-Baqarah, sebelum lanjut dibaca dulu, ditadaburi dulu, difahami dulu, baru diamalkan. Lah diamalkan, alah, baru lanjut. Seperti itu, subhanallah. Iya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat di media sosial, ya, penuturan seorang khattab ini seorang ahli kaligrafi, ya, nama beliau Syekh Uthman Toha. Bapak Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji, ya, khusus Bapak Ibu pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, atau biasanya haji, ya, kalau pulang dari tanah suci Bapak Ibu, kan naik pesawat pulang, dia lihat Quran cik surah, ya. Bapak Ibu nak dapat haji, insyaAllah yakin boh nak dapat Quran cik surah kan. Nah Bapak Ibu, itu Quran Bapak Ibu pulang tu tulisan tangan tu, ya, tulisan tangan tu. Siapa nulisnya? Syekh Uthman Toha yang kita ceritakan tadi. Nah Bapak Ibu, beliau ini ditanya oleh orang, ya, di media sosial tu kita simak, bagaimana Anda menuliskan Al-Quran ini, berapa lama yang harus Anda perlukan waktu untuk menyelesaikan. Beliau menjawab, sa'ab. Susah. Bapak susah, ya. Beliau mengatakan, saya kalau menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini, saya senantiasa dalam keadaan berwudu. Kemudian ketika saya menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nikmatnya syurga, begitu cintanya Allah kepada seorang hamba, ketika ayat-ayat yang mengisahkan bagaimana nikmatnya orang-orang yang bertakwa, maka aku bersemangat untuk menuliskannya. Tapi kalau aku menuliskan ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang pendosa, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kelak menderita di dalam neraka, kadang-kadang terhenti menangis menuliskannya. Berarti beliau ini menulis sambil mentadaburi, sambil menghayati apa yang beliau tulis. Seolah-olah kalau bahasa awak ni Bapak Ibu terjemahkan kata beliau tak, lain dah awak nama nuyan Al-Quran, awak nak cepat ke neraka gara-gara lusun awak buih. Seperti itulah Bapak Ibu. Makanya tidak sedikit kita melihat Bapak Ibu, ketika orang membaca Al-Quran bisa menangis. Pernah tak Bapak Ibu? Atau awak sendiri pernah nak merasakan? Kenapa bisa menangis membaca ini? Karena alasannya adalah Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah Maha Hidup, berarti subhanallah, yang tertulis di sini, yang menyampaikannya adalah yang Maha Hidup. Itu makanya bisa menangis membacanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ada seseorang dahulu, ya, ketika dia membaca Al-Quran, senantiasa saja yang dibacanya, kalau solat senantiasa surah Al-Ikhlas saja dibacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai ada orang bosan menangannya baca qul huwallahu setarikh. Akhirnya sampai ke Rasulullah, ya, tanya kayaknya alasannya baca surah Al-Ikhlas itu tadi. Maka jawabannya luar biasa. Apa jawabannya?
Di dalam surah tu ada nama Allah Al-Ahad dan As-Samad. Maka aku senang untuk mentadabburinya, aku senang untuk menghayatinya, makanya senantiasa aku membacanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kalaulah cinta kepada kalamullah, bagaimana dengan Allah kepada kita? Tentu Allah sayang. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, pintu syafaat itu tidak hanya bersalawat kepada Nabi. Mungkin orang mengatakan bersalawat kepada Nabi kita dapat syafaat, betul. Tapi pintu syafaat itu tidak satu saja. Ada pintu syafaat itu yang bisa kita dapatkan melalui Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Di hari kiamatnya datang menjadi syafaat bagi para pembacanya. Pertanyaannya Pak Ibu, dalam sebulan bu barat bila bu terakhir kali apa baca Al-Quran di rumah? Ya? Atau ibu sendiri bila terakhir baca Al-Quran di rumah? Atau bila terakhir kali anak awak baca Al-Quran di rumah? Ya? Bahkan Rasulullah mengibaratkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu bagaikan kuburan. Bagaikan kuburan. Kuburan, kuburan nang tak orang. Kalam, ya, menyeramkan. Sementara subhanallah Bapak Ibu, ya, ada satu fadilat Bapak Ibu, ya, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka rumahnya niscaya tidak dimasuki oleh syaitan. Ini hadis Nabi SAW. Jadi Pak Ibu boleh awak nak beranak ketik, takwi anak awak kena sihir, atau awak sendiri takwi kena sihir, bacalah surah Al-Baqarah. Maka rumah-rumah yang bacakan Al-Baqarah tu tidak dimasukkan syaitan. Sekurang-kurangnya membaca ayat kursi kan surah Al-Baqarah tu, ya kan? Kau nak Pak Ibu awak takwi je sihir tu, baca caranya cari banang 7 ragam, sampai anda suntunga laki antara rupa kudo pintu rumah di kudo sini para dua pak. Ya, ya Allah. Makanya di sini Bapak Ibu, ya, Al-Quran sudah menjelaskan secara detail. Pertanyaan masalah wak ladu Al-Quran jawab, ya. Bahkan Bapak Ibu saat dia tibu ini saat dia benar, ya, Al-Quran punya jawaban. Mungkin saja, ya Allah ampun orang paling menderita, ya Allah ampun orang paling sangat susah, ya Allah lalamu penyakit yang berderita, ya Allah. Bakaco ke surah Yusuf Pak Ibu. Surah Yusuf tu turunnya bila Pak Ibu? Ketika Rasulullah berduka cita kematian 2 orang dicintai, ya, isteri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Turun surah Yusuf Pak Ibu. Seolah-olah apa pesan disampaikan Allah kepada Rasulullah ketika itu? Wahai Muhammad, kalau kau merasa berduka cita mana dengan kematian 2 orang itu, bakacolah ke Yusuf. 40 tahun lamanya Yusuf diuji dengan berbagai musibah, dengan berbagai ujian, dilaluinya selama 40 tahun. 40 tahun bercerai orang gaib, 40 tahun di sisihan dun sana. Dalam 40 tahun tu dibuang ke dalam sumur, diangkit orang, kemudian dijual orang, dijadikan budak, sampai kisah Nabi Yusuf masuk penjara. Artinya Bapak Ibu, ya, ketika duka lara sekalipun, ya, Al-Quranlah sebaik-baik pemberi nasihat untuk awak. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin kita mengatakan apa ingin anak-anakmu anak yang soleh, anak solehah, ya, maka Bapak Ibu Allah pun punya jawaban. Kalau ingin punya anak soleh solehah,
Ya, bakacolah ke surah Luqman. Bagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Kemudian lihatlah bagaimana surah Maryam, kisah para nabi dengan anak-anaknya. Nabi Zakaria, Bapak Ibu, lama dah dapat anak, minta pada Allah beri anak, tapi subhanallah Bapak Ibu, jawapannya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya dikabulkan. Dengan alasan apa Nabi Zakaria minta pada Allah supaya dia keturunan? Supaya ada nama manaruhan tradisi keluarga soleh di keluarga. Masya Allah. Jadi makanya Bapak Ibu, setiap kita ni apapun persoalan hidup ada dalam Al-Quran. Ini yang pertama.